Respon itu, Pak Anies mendengarkan katakanlah curahan dari masyarakat, kemudian dibuat summaries-nya. Apa kemudian disampaikan kepada masyarakat yang mengeluhkan badai kesenjangan dan kesejahteraan tersebut, Pak Anies? Jadi saya sampaikan kepada dalam paparan, dalam diskusi bahwa menyelesaikannya tidak bisa sama untuk semua tempat. Setiap tempat, setiap masalah itu punya keunikan. Tapi ada kata kuncinya, bereskan soal kesenjangan ini. Lalu bagaimana menunjukkan bahwa itu akan dibereskan, akan diselesaikan. Maka lihat rekam jejak. Makanya saya sering sampaikan begini, menyampaikan visi itu baik, menyampaikan misi itu baik, tapi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Karena visi dan misi itu sifatnya masa depan, tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda membandingkan visi misi, itu membandingkan imajinasi. Karena itu belum ada. Terjadi. Ya, tapi rekam jejak ada. Nah, kami menawarkan rekam jejak Jakarta. Jakarta ini terdiri dari daratan dan kepulauan. Dan ada kesenjangan yang luar biasa antara Jakarta kepulauan dengan Jakarta daratan. Kesenjangan apa? Kebutuhan pangan di sana lebih mahal dulu. Transportasi lebih mahal. Kesehatan terbatas, listrik terbatas. Jadi kami tempatkan pesan begini, jarak kilometer pulau-pulau di Kepulauan Seribu dengan Monas bisa jadi jauh, tapi mereka 0 kilometer jaraknya dengan Jakarta. Karena mereka adalah Jakarta. Iya, jangan sebut antara Jakarta dan Kepulauan Seribu. Tidak, mereka tuh 0 kilometernya Jakarta. Nah, apa yang kita lakukan? Pulau terjauh, misalnya Pulau Sebira, itu lebih dekat dengan Lampung daripada dengan dermaga Sunda Kelapa. Saking dekatnya ke sana tuh. Tapi dia bagian dari kita. Listrik dipastikan hadir, air bersih disiapkan di situ. Kemudian kita membuat pasar grosir. Kebutuhan pangan di Kepulauan Seribu itu mahal. Kenapa? Karena warung-warung di sana kalau kulaan, kalau belanja itu ke daratan. Apa yang kita kerjakan? Kita membuat pasar induk di pulau, sehingga mereka tidak lagi belanja ke daratan, tapi mereka ke pasar induk kita. Sehingga yang mengabsorpsi biaya transportasi itu negara. Negara hadir, disiapkan di sana, harganya sama dengan pasar induk Ramadjati. Namanya Jagrosir. Tapi yang boleh beli di situ hanya warung. Tidak boleh warga beli, karena kalau kita warga beli, maka dia merusak tatanan sistem ekonomi di sana. Tapi yang kita lakukan, sumbernya yang biasanya harus belanja ke Ramadjati dipindahkan ke sana. Nah, ini kan sudah terjadi, kita sudah memiliki Pulau Seribu itu berpuluh-puluh tahun. Dan mereka sudah mengalami kemahalan harga itu berpuluh-puluh tahun. Saking itu tinggi dan sudah lama, tidak dianggap masalah lagi. Ya kalau di Pulau Seribu ya harga beras lebih mahal, harga sayur lebih mahal, daging lebih mahal. Nah, ini contoh kami sampaikan bahwa bukan hanya kita berbicara visi misi masa depan, tapi ini rekam jejaknya nih, itu yang bisa diselesaikan dengan itu. Bahkan transportasi di Jakarta sekarang mereka dengan kartu Jaklingko itu bisa naik kapal sampai ke dermaga di daratan. Habis itu dia meneruskan dengan sistem transportasi darat sebagai satu payment. Jadi sekali bayar. Nah, ini poinnya adalah masalahnya bervariasi. Kata kuncinya adalah diselesaikan, tidak istilahnya asimetrik, tiap tempat beda-beda caranya, tapi prinsipnya sama, menghadirkan kesetaraan. Jadi meskipun ruang lingkup yang Bapak tadi katakan Jagrosir lah, Jaklingko, dengan ruang lingkup Jakarta Bapak bisa bawa ke berbagai daerah lain di Nusantara? Ya, jadi cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya yang dibawa. Bukan pendekatan, bukan solusi sama untuk semua. Karena pasti beda-beda. Tapi prinsipnya, jangan pandang tempat itu sebagai jauh. Karena dia dari jaraknya di Jakarta tuh 0 km sebetulnya. Dia adalah bagian dari kami. Nah, sekarang ini di Indonesia kita memiliki tantangan itu. Dengan masyarakat yang tersebar di begitu banyak pulau, tidak mungkin bisa selesai dalam hitungan 1-2 tahun. Tapi usaha ke sana harus dikerjakan dengan serius. Karena kita ingin ada perasaan kesetaraan bagi semua. Nah, itu kan bisa terwujud jikalau nanti Pak Anies menjadi presiden.